Selamat malam semuanya. Kembali lagi. Hari ini mau ngebahas tentang nguber si puber mendampingi anak menjalani masa puber. Eh, bersama dengan Bu Erin. Oke, sebentar ya Ibu Erinnya. Halo Ci Erin. Halo. Udah mendingan suaranya? Sudah oke, kata Bu Emil tuh. Sudah nggak feedback, kata Kojer juga ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Nah, Ci Erin kita balik lagi nih nguber si puber ini. Mendampingi anak menjalani masa puber. Nah, gimana nih ceritanya maksudnya nguber si puber ini apa sih maksudnya? Pasti semua bertanya-tanya judul ini apa sih maksudnya? Kira-kira gimana Iya, nih? sebetulnya waktu bikin judul, apa ya, kepikiran bahwa kadang-kadang anak-anak itu kan memang bertumbuhnya begitu cepat gitu ya, Ra. Nggak kerasa aja, Iya. gitu. Masih dulu, bukan dulu gitu ya, kayaknya kemarin baru baby gitu. Tiba-tiba mereka sudah beranjak dan menjadi pra remaja, menjadi gitu ya, yang kadang-kadang dunia. Jadi sebagai ibu yang punya anak yang mulai masuk ke pra remaja nih, anak pertama saya gitu ya, saya pun mulai merasakan nih, iya ya, she's no longer a kid gitu kayaknya, udah bukan anak-anak lagi Oke. gitu. Jadi kayaknya mesti kita ubah gitu dengan anak-anak kita, apalagi mereka yang sudah masuk ke masa puber. Jadi sebetulnya kenapa judulnya jadi nguber si puber itu adalah supaya kita bisa nguber mereka gitu ya, lari untuk bisa mendampingi mereka, untuk bisa jalan bareng di samping mereka, mendampingi mereka dalam memasuki atau menjalani masa pubertas ini. Begitu sih, Ra. Oh, begitu. Ternyata itu teman-teman. Apa kisah di balik judul nguber si puber ini. Oke, nah tadi Betul. Cerin bilang Oke, tadi Cerin kan barusan bilang bahwa sekarang Cerin ada anak yang beranjak ke masuk ke masa remaja ini ya. Oke, nah kira-kira kita bisa ngobrol bareng juga nggak sih Ci sama anak Cerin ini? Jia ya? Iya, ya. Jadi ya memang hari ini juga makanya saya minta ada bintang tamunya, Cie, bintang tamu. Eh, sekali-sekalinya nih acara kita ada bintang tamu ya Ci. Habis kayaknya lucu juga nih kalau kita dengar langsung gitu dari anaknya langsung gitu kan. Jadi mumpung Iya. ada ada alat peraganya, ada sumbernya. Jadi saya minta anaknya langsung deh buat ngobrol sendiri. Sini sayang. Boleh. Halo Halo. Tante. Tuh, Halo kenalin. Jia. Apa kabar Jia? Jia, how old are you? Jia. Oke, kayaknya ada gangguan jaringan lagi ya. Oh, Jia umurnya 10 tahun. Sekarang Jia kelas berapa nih Ji berarti? Sudah back? Iya, Ci. Sudah kembali ya? Udah barusan. Udah. Jia umur berapa tadi? Sorry, 10 ya? Tante. Oh, 10. 10. Sekarang kelas berapa, Ji? 4, Tante. Kelas Oh, 4, kelas 4 mau naik kelas SD. 5. Ya. Kemarin baru rapotan, Tante. Oh. Oh, udah naik kelas 5 dong berarti. Udah, Tante. Naik nggak? Udah naik belum? Naik Wah. ya. Jia, gimana nih sekolah sekarang? Mulai dari SFH kan ya sekarang sekolah di rumah. Gimana nih Jia perasaannya SFH? Seneng apa enggak? From home. Enggak. Kenapa Bosan ya? enggak? Bosan. Oh, bosen banget. Oh, emang apa sih yang paling Jia kangenin sekarang ini dengan adanya SFH ini? Oh, tuh Jia banyak disapa tuh sama
sama Oma, sama Tante Ana. Hai Jia. Oke, Cerin udah balik? Oke, ini yang nge-lag di saya apa di Ira ya? Kalau katanya Jia sih yang nge-lag di Cici yang hilang-hilang. Oh gitu, wah. Mohon maaf nih teman-teman. Ini mungkin coba kita ganti internet connection ya apa ya? Nanti kalau terjadi lagi, coba kita ganti internet connection-nya kali ya. Ini memang dari kemarin internet connection-nya menjadi ujian dan pencobaan nih. Oke. Nah, Jia, kalau menurut Jia nih, Jia itu sekarang masih anak-anak atau udah dewasa sih, Ji? Bukan ya, Tante. Bukan dua-duanya. Terus berarti apa nih sekarang Jia? Remaja, Tante. Remaja. Jia tau dari mana kalau Jia udah remaja sekarang? Dari perubahan ya, Tante. Oh, emang ada perubahan apa aja, Ji? Tante boleh tahu nggak? Boleh. Contohnya kulit aku jadi lebih Apa? berminyak. Kulitnya lebih berminyak ya. Jadi kan itu sempat dia gitu. beliin apa ya pembersih. Sebetulnya sih itu dari saya sih karena dia ngeluh kulitnya emang udah agak apa ya kasar gitu loh, malahan kasar tapi di satu sisi juga agak berminyak. Jadi memang udah beda deh, nggak kayak kulit adiknya gitu ya. Dia punya adik yang masih 7 tahun, itu kulitnya masih halus gitu ya. Dia dulu juga begitu, tapi baru kapan? Beberapa bulan ini ya. Beberapa bulan ini kulitnya emang udah mulai berubah, Tante. Jadi karena saya pun dulu waktu remaja juga penuh, mukanya tuh penuh jerawatan. Jadi akhirnya dia dibelikanlah gitu apa namanya kayak pembersih muka sih sebetulnya. Saya bilang paling amannya adalah pakai menjaga supaya mukanya bersih, supaya jangan jerawatan gitu. Oh, Ya, gitu. itu salah satu. Nah, Ya. oh itu salah satu perubahan-perubahan yang terjadi ya. Mungkin kalau yang lainnya contoh perubahannya kalau ke sekolah, kalau sekolah Tante udah nggak bisa lagi kan, cuman pakai apa tuh seragam gitu ya, kemeja seragam sama kaos kutang gitu. Kalau dulu kan mungkin masih bisa ya, sekarang udah nggak bisa lagi Tante, udah perlu yang lain gitu. Gitu. Oke, nah dari perubahan-perubahan itu Jia tahu itu tandanya Jia mengalami pubertas atau masuk ke masa remaja itu diceritain dari siapa sih, Ji? Karena cerita-cerita sama Mami. Oh, awal-awal enggak Jia sering ya cerita-cerita sama Mami? Gitu deh. Gitu deh. Awal-awal Banyak kali Mami yang cerewet, apa kamu yang gimana nih? Kebanyakan dari Mami yang cerewet apa Jianya yang cerita memang? Yang cerewet, Tante. Mami yang cerewet. Terus awal-awal Jia cerita ke Mami gimana sih? Malu nggak cerita ke Mami? Tante. Malu. Terus gimana tuh pas awal-awal ceritanya? Kalau bilang ke aku, Mami selalu cerewetan aku bilang, kalau misalnya kamu harus cerita tentang apapun lah ke Mami gitu. Nggak boleh ada rahasia, Tante. Oh gitu. Berarti dari Mami juga ya yang bantu. Nggak boleh ada rahasia nih. Masih semua cerita ke Mami. Nggak semua sih, Tante. Gak semua juga pasti lah, dia ada yang dirahasiain. Tetap masih ada rahasia juga. Ada. Oke deh kalau gitu. Oke, thank you Jia udah sharing-sharing sama kita.
Terima kasih Jia. Iya, jadi sebetulnya tuh karena saya tahu gitu ya bahwa biasanya anak kalau udah puber itu kan mereka akan lebih menarik diri gitu kan. Kalau anak remaja dibandingkan dengan anak-anak yang masih usia sebelum remaja gitu, itu kan biasanya akan lebih menarik diri kan. Yang tadinya cerewet, apa juga diceritain gitu, itu kan pasti biasanya sih gitu ya. Kalau udah masuk ke puber, udah masuk jadi remaja, mereka biasanya jadi lebih menarik diri. Jadi ya itulah kalau ditanya irit gitu jawabannya. Nah ini juga saya mengalami dulu waktu SMP tapi ya. Waktu SMP tuh saya ingat banget, saya memang jadi apa ya, nggak kepengen cerita gitu. Padahal biasanya selalu cerita sama mami gitu kan. Kayaknya udah pengen keep it to ourselves gitu. Karena kalau anak-anak di masa pubernya ya itu di masa remaja mereka sudah punya keinginan untuk menyimpan hal-hal secara pribadi gitu. Jadi saya antisipasi sama anak-anak saya. Saya bikin darah gitu. Wow. Gak boleh simpen rahasia dari mami. Harus mau dipeluk-peluk sampai kamu umur 73 tahun. Wah. Nah, itu antisipasinya. Oke, berarti bagus ya dari antisipasi dulu. Ya, tapi itu sih bercanda lah ya. Dalam arti ya saya juga paham. Namanya anak remaja rasanya normal atau wajarnya ya memang mereka menyimpan rahasia gitu kan dari orang tuanya atau dari orang-orang sekitarnya yang biasanya mereka mungkin apa-apa cerita di masa remaja biasanya yaitu jadi shutting down. Tadi ngapain aja di sekolah? Oh kalau anak SD tuh biasanya, cerita, iya tadi aku ada gini-gini, temanku begini-begini, gitu kan. Tapi kalau anak SMP, kayaknya jarang-jarang tuh yang masih mau cerita gitu. Iya, iya. Biarpun sama mamahnya atau sama papahnya deket, biasanya mereka jadinya irit bicara itu, Ra. Jadi, kalau ditanya, gimana tadi sekolah? Ya, gitu. Udah tuh, diem. Ya kan? Bisa ulangannya tadi bisa ya biasa aja jadi sepatah dua patah kata aja gitu loh kalau jawaban pendek-pendek ditanya Ci ya. Gitu. Nah sebetulnya itu sih suatu yang normal sih Ra, karena di masa remaja itu mereka udah kepengen punya rahasia, udah kepengen punya hal-hal yang disimpan cuman mereka dan mungkin teman-teman sebaya mereka yang tahu gitu. Oke. Itu yang bikin sebetulnya ya wajar-wajar saja kalau mereka terus jadi menarik diri. Mereka juga udah malu. Nah, Jia juga sebetulnya juga udah suka malu gitu ya. Malu atau salting gitu kalau kita peluk-peluk dia atau dicium atau apa disun gitu. Itu dia udah ih gitu. Suka begitu-begitu tuh. Oh, begitu ternyata Jia. Jadi sudah nggak mau ya, apalagi kalau di depan teman-temannya pasti gitu kan. Itu mereka pasti akan menghindar atau malu. Makanya papa mama kalau mau ngajak anaknya kondangan atau mau ngajak anaknya ke mall gitu ya, kalau anak SD masih gampang kita bawa kemana-mana. Yeah. Tapi kalau udah mulai puber, udah mulai remaja, biasanya udah mulai susah tuh. Ya kan, mendingan nonton TV aja di rumah mah, mau sendiri juga nggak apa-apa gitu ya, nggak usah keluar rumah juga nggak apa-apa daripada gue harus keluar rumah sama nyokap bokap sama orang tua gue gitu. Iya. Oke, nih juga ada yang komen nih. Anak apa sama temennya biasanya langsung menjauh dari orang tuanya, nggak mau kelihatan sama temennya bahwa dia lagi jalan sama orang tuanya. Bener-bener. Ini juga ada yang komen nih Ci barusan terkait dengan pernyataan Ci Erin yang tadi ya dari dia via dia juga bilang bener banget. Nah aku sekalian mau ajak nih teman-teman atau misalnya ada anak-anak remaja atau misalnya ada orang tuanya yang mau sharing atau mau bertanya, boleh ya silahkan langsung komen aja nanti akan kita bahas langsung.
Oke, nah Ci, sebelumnya nih mungkin boleh tolong dijelasin dulu nggak sih Ci, kira-kira ini anak-anak itu sebenarnya mulai masuk ke masa puber itu di usia berapa sih Ci? Ya, berapanya memang beda-beda ya, beda-beda. Biasanya anak perempuan itu masuk ke usia pubertas akan lebih duluan dibanding anak laki-laki pada umumnya. Jadi kurang lebih umur 9 sampai 11 tahun tuh anak-anak biasanya udah mulai masuk masa puber. Ya itu ya, beberapa perubahannya mungkin mulai badannya mulai berubah, mulai jadi menyerupai wanita dewasa ya. Ini ada gambarnya di sini. Terus dadanya mulai tumbuh, mulai muncul rambut di kemaluan, di ketiak gitu ya. Nah, ini tanda-tanda mereka mulai masuk puber. Yang paling official memang kalau mereka sudah dapat menstruasi gitu kan. Mereka kalau untuk anak perempuan ya menstruasi. Nah, menarche atau menstruasi pertama itu jadi tanda paling utama deh, paling primer gitu ya. Anak sudah masuk puber. Sebelum-sebelumnya ya itu tadi, bisa jadi badannya pun sudah berubah. Nah, biasanya itu 10 sampai 11 tahun buat anak perempuan, 11 sampai 13 tahun untuk anak laki-laki. Nah, kalau kita ke SMP gitu ya, ke kelas-kelas di SMP, biasanya kita bisa lihat tuh, anak-anak cowoknya biasanya masih lebih pendek ya. Masih lebih pendek. Benar-benar. Dibanding daripada anak cewek. Biasanya karena ya itu tadi, anak laki masuk ke masa pubernya lebih terlambat. Lebih telat ya? Lebih telat daripada anak perempuan. Karena di masa puber ini kan mereka juga bertambah tinggi, bertambah berat badan, itu juga udah jauh lebih cepat dibandingkan ketika mereka masih masa anak-anak gitu. Nanti udah begitu SMA, biasanya kita bisa lihat itu anak lakinya langsung kayak nyusul gitu, duduk gitu, udah pada lebih tinggi daripada anak ceweknya. Benar. Oke. Nah, kira-kira nih Ci, gimana sih caranya orang tua ini bisa ngedampingin anak-anak remaja pada saat mereka mulai masuk ke masa-masa pubertas ini? Ini yang kita mungkin mesti pahami. Selain kita pahami, kita ingat-ingat lagi pengalaman kita waktu remaja dulu gitu ya. Waktu remaja itu kan kita juga mungkin seperti yang tadi saya bilang atau saya cerita, saya pun ngalamin tuh kayaknya udah segan cerita apa-apa gitu ya. Entah kenapa gitu, kayaknya malu aja, and then memang dunianya sudah berubah. Kalau di anak-anak orientasinya masih pada keluarga, orang tua, tapi di anak-anak remaja itu mereka sudah orientasinya memang ke teman sebaya gitu. Iya, benar-benar. Yang berubah sebetulnya bukan hanya fisik sih. Fisik itu satu perubahan gitu ya. Satu perubahan tapi banyak gitu kan. Dan itu mempengaruhi macam karena muncul atau aktif hormon-hormon seksual yang mengakibatkan semua perubahan, termasuk perubahan pikiran dan perubahan perasaan gitu ya. Oke, perubahan pikiran dan perasaan ya Ci ya. Betul. Nah, ini Via ini kalau nggak salah Miss Via nih kayaknya ya. Miss Via juga tanya, kok ngerasa kalau udah remaja maksudnya ya, trust levelnya si anak ke orang tua jadi rendah. Apa memang begitu ya? Mungkin bukan level trustnya, tetapi level mereka menjaga privasi mereka. Jadi sebetulnya anak remaja dengan anak 2 tahun itu punya kesamaan. Kesamaannya ada mereka lagi pengen mandiri. Mereka lagi membentuk identitas sendiri dan pengen mandiri, Ra. Nah, itulah kenapa mereka jadinya auto gitu ya. Auto menahan diri untuk nggak cerita. Dan itu mungkin bukan sesuatu yang mereka sengaja, tetapi ya itu sudah mulai muncul rasa segan, rasa malu gitu ya. Yang kayak ginian nggak usah lagi lah diceritain ke papa mama gitu ya, ke orang tua.
kalau mereka butuh teman cerita, biasanya mereka akan jauh lebih nyaman dengan teman-teman sebaya Teman mereka. sebaya. Gitu kan. Cerita apapun kayaknya lebih nyaman kalau sama ke sebaya mereka gitu. Mungkin bukan karena mereka nggak percaya sih sama orang tua gitu ya. Cuman pandangan teman-teman sebaya sudah jadi lebih penting daripada pandangan mereka terhadap pandangan orang tua terhadap diri mereka gitu. Karena apa yang penting itu udah bukan lagi pandangan dari orang tua, tapi pandangan ataupun selera dari teman-teman sebayanya. Itu yang mereka perhatikan gitu. Jadi udah mulai masuk punya dunianya sendiri gitu, Ra. Sebenarnya mungkin nggak sih, Ci, karena anak-anak ini juga mungkin merasa dia nggak nyambung nih ketika harus ngomong dengan orang tuanya. Karena orang tuanya juga pasti mengalami masa puber ini sudah sekian tahun yang lalu. Dan masa puber di saat zamannya orang tua dengan anak-anaknya sekarang ini pasti berbeda dong gitu. Mungkin nggak sih kalau seandainya dari anaknya sendiri juga ngerasa, aduh kayak nggak nyambung nih kalau mesti cerita sama papa mama gitu loh. Iya, mungkin banget. Jadi kalau nggak nyambung iya gitu ya. Ya itu tadi ya, dari selera musik, dari selera berpakaian gitu kan. Iya. Apa yang bagus menurut anak-anak remaja itu pasti beda nih sama apa yang bagus menurut orang tuanya. Betul. Benar-benar. Makanya kamu pun mengalami ya, Ran? Ya? Iya, aku juga mengalami itu. udah nggak kepake lagi tuh kita dibeliin baju sama papa gitu ya, sama orang tua. Waktu kita beranjak remaja kayaknya udah nggak kepake lagi gitu kan. Kalau sebelum remaja ya udah dibeliin apa kita pakai gitu, kita terima-terima aja. Tapi begitu remaja kita mulai picky gitu. Iya. Kita mulai mempertimbangannya, kalau gue pakai ini menurut teman-teman gue keren apa enggak. Betul. Itu yang jadi pertimbangan mereka. Makanya seringkali nggak masuk tuh atau nggak nyambung antara orang tua sama anak remajanya. Oke. Nah, kan tadi kan Cerin bilang nih bahwa anak-anak remaja ini, anak-anak yang baru masuk masa puber ini sebenarnya mereka lagi mau membentuk, mau mulai mandiri. Nah, gimana sih cara orang tuanya itu supaya tetap mereka tetap mendampingi, mereka tetap mendampingi, tapi tanpa melepaskan bahwa si anak ini sebenarnya ingin belajar untuk mandiri. Karena takutnya kalau misalkan anaknya tetap dibutut-bututin terus, pasti anaknya juga di satu sisi kan merasa, gue pengen mandiri, tapi ini orang tua kayak ngikutin, terus gimana cara bisa mandiri gitu loh. Jaraknya itu sejauh mana gitu, Ci, yang kira-kira masih boleh lah ya untuk orang tuanya untuk tetap memantau anaknya ini belajar untuk mandiri, tapi supaya tidak terlalu terkesannya kayak menghalangi anaknya untuk mandiri. Ya. Memang kalau anak udah mulai masuk ke remaja, kita udah mesti ganti posisi nih. Kalau dulu atau waktu anak-anak masih ya usia anak-anak gitu ya, kan lebih banyak kita sebagai orang tua itu seakan-akan berdiri di depan mereka, berjalan di depan mereka, nuntun mereka, kasih tahu mereka, kamu harus kesini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, ketika anak-anak mulai beranjak remaja, kita memang udah nggak bisa lagi berjalan di depannya mereka, gitu ya. Okay. Tapi kita sudah harus menyamakan posisi berjalannya jadi di samping mereka. Okay. Kita yang nuntun, gitu. Jadi kendalinya sudah yang megang orang tua sama anak. Mereka harus dikasih kesempatan juga untuk berpendapat, untuk memilih, gitu ya, untuk bertanya gitu ya, untuk bahkan mempertanyakan orang tuanya. Nah, jadi kalau dulu ya itu kan anak-anak cenderungnya akan terima-terima aja nih. Kalau remaja biasanya mereka akan tanya, kenapa mesti begitu, kenapa mesti begini. Nah, jadi orang tua kita yang memang perlu jaga supaya jangan baperan gitu ya. Oke. Nanti kami remaja baper ya.
Nah, remaja yang baper bisa juga karena memang orang tuanya juga suka baperan gitu ya. Tapi Oh, kok I see. dia nggak kayak dulu gitu. Dulu waktu anak-anak kayaknya manis, nurut, sekarang ngelawan, sekarang nyolot, ngeyel gitu. Itu biasanya kan curhatan Orang tua. orang tua aja. Eh, ya memang akan terkesannya seperti itu. Jadi orang tua perlu paham dulu memang saat remaja mereka akan berperilaku seperti itu. Oke. Bukan dalam apa ya? Saya sih yakin itu bukan karena mereka pengen ngelawan gitu ya. Memang wajar dalam perkembangan remaja mereka bertanya atau mempertanyakan. Yang dulu-dulu mereka terima aja sekarang mereka mempertanyakan gitu. Ini waktu kapan ya? Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lalu, Jia itu cerita bahwa kadang-kadang aku suka bertanya loh, Tuhan benar ada apa enggak? Gitu. Oh gitu. Nah, itu pernah tuh sekali. Kalau kita baper gitu, kalau kita sensitif kan, mungkin kita akan bereaksinya, ih kok kamu ngomongnya begitu sih? Gak boleh ngomong begitu. Masa Tuhan dipertanyakan, ya kan? Benar-benar. Padahal ya memang itu adalah tugas remaja. Tugas remaja untuk menggumulkan soal spiritualnya dia, soal benar atau salah gitu ya. Kalau menurut orang tua, yang namanya anak perempuan, misalnya gitu ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Kalau anak SD mungkin akan terima-terima aja. Tapi kalau anak remaja biasanya akan tanya, kenapa begitu? Kenapa anak perempuan nggak bisa sama anak laki-laki? Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi bahkan untuk hal-hal esensial ataupun hal-hal yang sensitif kayak tadi, spiritual itu tadi gitu. Kalau mereka mulai ngeliat, oh ya, teman saya ada yang punya keyakinan lain, punya cara beribadah yang lain, punya kepercayaan yang lain gitu ya. Nah, di masa remaja ini biasanya mereka memang muncul pergumulan, benar nggak ya ini Tuhan yang mau saya sembah gitu ya, Tuhan yang mau saya yakini gitu. Seperti mama papa atau ayah ibu meyakini Tuhan atau agamanya. Jadi sampai ke hal-hal yang kayak gitu. Walaupun mungkin itu akan lebih munculnya biasanya di masa-masa remaja akhir. Oke. Nah, misalnya, tadi kan mungkin Jia udah sempat ada pertanyaan seperti itu nih, Ci. Nah, kira-kira ya gimana sih caranya bisa bedain bahwa misalnya kelakuan atau pertanyaan yang tadi dari Jia itu atau dari anak-anak remaja lain itu adalah sebenarnya masih kategori wajar atau sebenarnya itu sudah masuk yang ke menyimpang gitu loh, Ci. Gimana sih cara bedainnya? Jadi penyimpang atau enggak, makanya kita sebagai orang tua perlu untuk tahu tugas-tugas perkembangannya remaja gitu ya. Ya seperti tadi, kalau mereka masih nanya dan nggak ada salahnya sebetulnya kan ya buat bertanya. Iya. Mereka masih nanya, mereka masih mempertanyakan, itu wajar sekali dan bukan karena mereka jadi dosa atau mau murtad atau apa, enggak sih. Tapi karena mereka mungkin yaitu sedang menggumulkan, benar nggak nih jalan ini, opini ini, pendapat ini, cara-cara ini yang biasa memang ditekankan sama papa mama, itu mau gua adopsi apa enggak, mau gua tiru apa enggak gitu. Oke. Jadi selama mereka memang masih menggumulkannya di situ gitu ya, menurut saya sih itu masih wajar. Jadi itu memang baik-baik saja lah anak remaja Anda. Nah, tapi mereka tetap nih mesti kita dampingi gitu kan. Dampingi itu dalam arti memang nggak kita lepas. Nggak kita lepas, kita masih jalan bareng mereka, tapi bukan kita yang nuntun gitu ya, instruksiin, pokoknya kamu nurut aja. Sekarang ini memang masanya kita perlu lebih dialog, diskusi sama anak-anak remaja kita ini, supaya mereka juga bisa belajar
belajar mempertimbangkan, belajar mengambil keputusan, sekaligus juga belajar menanggung resiko atau konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Mungkin contoh yang paling sering terjadi gitu ya. Paling sering terjadi adalah anak SD ke SMP mungkin nggak terlalu banyak yang menentukan sekolahnya sendiri. Biasanya masih papa mama yang menentukan. Betul. Ya. Tapi kalau anak SMP ke SMA, nah biasanya mereka sudah punya keinginan sendiri tuh. Apalagi nanti ketika harus menentukan jurusan. Nah ini ada kayaknya Miss Via juga gitu ya, yang memang bergerak di sekolah, mungkin udah tahu atau udah sering melihat nih kasus-kasusnya ketika orang tua sama anak punya pendapat yang berbeda untuk menentukan jurusannya gitu, jurusan di SMA, mau IPA, mau IPS, atau mau bahasa misalnya. Nah itu seringkali memang jadi konflik di situ, karena ya orang tua kan punya pendapat sendiri gitu ya. Sementara juga anak punya pendapat yang benar menurut dia gitu. Nah kalau anak punya pendapat, sebaiknya memang kita orang tua sebagai orang tua remaja lebih banyak mendengarkan. Jadi modenya bertanya dan mendengarkan pertimbangan dari si anaknya sendiri seperti apa. Kalau memang pertimbangannya cukup logis gitu ya, itu justru akan menajamkan cara berpikirnya si anak, kematangan si anak di dalam berpikir gitu. Kalau memang pendapatnya dia misalnya nih, kenapa sih kamu milih jurusan IPS gitu ya, atau IPA? Kalau dia jawabnya, ya soalnya semua teman-teman aku, teman-teman baikku, teman-teman dekatku masuknya ke IPS gitu. Jadi daripada aku masuk IPA nanti aku nggak. Nah, di situ peran orang tua untuk lebih menjelaskan. Oke, kalau kamu milih jurusannya cuman karena teman, kira-kira dampaknya gimana nih kalau nanti kamu sebetulnya nggak masuk ke jurusan yang merupakan strength-nya kamu gitu kan? Nah, yang kayak gitu harus orang tua tuh yang kasih pandangan yang lebih luas atau lebih panjang gitu. Anak-anak remaja ini soalnya kan memang cara berpikirnya masih berkembang gitu ya. Sudah lebih logis, sudah lebih rasional dibandingkan ketika anak-anak, tapi ya masih banyak nggak matangnya juga gitu, Ra. Oke, I see. Nah, kira-kira nih kalau menurut Jaren sendiri, apa sih saran terbaik yang bisa diberikan untuk orang tua yang saat ini sedang mengalami kebingungan nih terhadap anak-anak remajanya saat ini? Nah, bingungnya mungkin coba diamati gitu ya, kalau mereka mungkin jadi lebih shutting down, lebih pendiam gitu, kalau ditanya irit bicara, ya itu memang sesuatu yang wajar dan biasanya sih akan berlalu gitu ya. Berlalu biasanya itu masa-masa SMP, nanti ke SMA mereka sudah lebih nyaman untuk cerita-cerita lagi biasanya ya. Tapi bisa gini nggak sih Ci, kalau misalnya mungkin anak-anak ini lebih menutup diri nih, dia juga nggak cerita-cerita ke orang tuanya, tapi dari orang tuanya sendiri juga nggak melakukan tindak lanjut yang kayak misalkan tetap coba untuk mendekat. Nah, kalau misalkan dari orang tuanya sendiri nggak melakukan apa-apa, kira-kira di SMA-nya nanti, maksudnya setelah dia lebih dewasa nanti, apakah ada kemungkinan anak ini akan kembali tetap cerita-cerita atau tetap akhirnya berkelanjutan menutup diri, Ci? Nah, benar banget, Ra. Ini sebagai orang tua memang harus kitanya yang terus mendekat ke mereka gitu ya, sekalipun mereka mungkin agak kayak nolak gitu. Mereka agak nolak, mau cerita banyak, nggak apa-apa. Tapi kita yang harus terus konsisten deketin mereka gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita yang harus cerita duluan dari pengalaman kita. Ini yang banyak ya. Betul. Biasanya kalau kita udah mulai cerita, apalagi dari pengalaman-pengalaman kebodohan kita waktu remaja gitu ya, anak lebih mudah untuk cerita gitu kan. Oh ternyata nyokap gue atau bokap gue
dulu juga banyak melakukan kesalahan ya. Dulu banyak konyol-konyolnya juga ya, gitu kan. Jadi dengan begitu mereka juga belajar bahwa oh iya ya, memang masa remaja ini wajar nih, papa mama pun mengalami kayak begitu. Jadi biasanya mereka akan pelan-pelan lebih terbuka, pelan-pelan akan lebih nyaman lagi untuk kembali cerita, gitu ya. Nah, tapi memang perlu lebih sensitif di kitanya nih, di orang tuanya, gitu. Oke. Waktu saya remaja, gitu ya, itu juga ya yang saya bilang kan, saya juga menarik diri, saya nggak mau cerita sama mama. Tapi waktu saya dapat masalah besar, itu mama saya bisa punya feeling gitu, punya kepekaan gitu. Kamu kenapa sih kok kayaknya nggak seperti biasa gitu? Mungkin biasanya saya ceria aja gitu ya, nggak banyak cerita lagi ke mama, tapi misalnya perilakunya waktu itu mungkin ceria aja. Tapi beberapa hari itu ketika saya dapat masalah, saya waktu itu dihukum gitu ya karena ketahuan nyontek. Dan itu tuh gue langsung murung lah gitu ya, murung, gak pengen ngapa-ngapain, even diajak jalan sama temen pun malas. Oke. Nah ini kan sesuatu yang gak biasa-biasanya gitu ya. Nah disinilah sebagai orang tua kita mesti peka nih, anak saya memang biasanya gimana, sekarang ada perubahan apa gitu ya. Nah ini yang mesti pelan-pelan dideketin, dan ketika anaknya mau cerita, kita juga atur reaksi kita. Jangan sampai kita jadi marah gitu ya, marah atau reaktif. Nah besok-besok dia juga udah gak mau cerita lagi tuh kalau kita sekonyong-konyong cuma marah doang. Benar-benar. Oke, ini Sam barusan komen nih. Aduh, saya jadi inget masa remaja. Oke, Sam boleh nggak tolong dong di-sharing apa sih masa remaja kayak gimana nih? Pernah nggak mengalami mungkin gimana tuh menyikapi masalah misalkan perbedaan dengan orang tua atau gimana? Boleh dong cerita. Kita butuh sharing-sharing nih di sini ya, Ci ya. Iya betul. Nah masa remaja ini juga kan kayak tadi ada gambarnya itu, secara perasaan anak-anak ini akan mulai tertarik sama lawan jenis gitu kan, mulai tertarik hal-hal seksual. Itu termasuk perubahan yang akan terjadi di masa puber. Dan makanya kalau anak mungkin mulai pengen pacaran gitu ya, nah ini yang bisa juga didiskusikan tuh. Kayak waktu yang sebelumnya itu kan kita ngomongin bicara seks ke anak gitu ya. Itu juga kan Mbak Zoya cerita gitu, ketika anaknya pengen pacaran, emang secara otomatis tuh orang tua rasanya kepengen ngelarang gitu, entar aja gitu kan. Tapi kalau kita ngelarang, akhirnya mereka jadi backstreet, nggak jadi baik juga. Jadi mungkin ditanya, menurut kamu pacaran ngapain? Tujuannya buat apa? Ngapain aja kalau pacaran gitu. Nanti kita bimbingan gitu ya. Oke, kamu boleh deket sama seseorang, tapi kalau udah kamu jadi dibekep sama dia, kamu jadi nggak boleh temenan sama yang lain, itu udah nggak sehat tuh, gitu ya. Boleh deh deket, tapi kalau pergi-pergi, nonton, ya sama teman-teman aja, gitu. Dan kita yang juga masuk ke dunia mereka, gitu kan. Temenin mereka, tahu mereka lagi gemar apa, gitu. Jadi, biar lebih nyambung itu tadi, Ra. Besar banget kemungkinan kita nggak nyambung sama anak remaja kita gitu. Jadi saya udah masa remaja saya nakal, Kak, tahun ngerokok, terus dihajar tapi masih tetap aja ngerokok. Nah, ini saya waktu itu yang ngehajar bapak kali ya. Biasanya bapak gitu ya. Nah, mungkin waktu itu nggak yang bikin Sam terus ngerokok setelah dihajar apa tuh? Bisa jadi karena nggak dikasih pengertian. Ya. Betul. Jadi biasanya kan gitu ya, orang tua cuma ngelarang, tapi dia sendiri misalnya masih ngerokok, masih ngerokok atau nggak ngejelasin secara rasional, secara logis. Anak-anak remaja itu butuh banget dikasih pengertian, dan sebetulnya paling butuh adalah dikasih modeling, dikasih role model, ya kan?
Kalau dikasih pengertian doang, ngerokok tuh nggak bagus, nggak sehat untuk nggak bagus untuk kesehatan kamu, Kesehatan. tapi sambil ngebul. Ngerokok juga, nah sama aja. Ya, itu nggak masuk biasanya. Ya, dia nggak ngerokok di depan orang tuanya, tapi di belakang orang tuanya, dia tetap aja gitu kan. Nah, itulah remaja itu nggak bisa dealing, nggak bisa mengatasi kalau ada perbedaan apa yang dia lihat dengan perbedaan apa yang dia dengar. Dia pasti akan kritis. Mungkin kalau ketemu bapak atau ibu yang seperti itu di masa remaja, kalau bisa ngomong gitu ya, bapak aja masih ngerokok, udah ngelarang-larang gua ngerokok gitu kan. Jadi kesannya memang mereka nyolot, padahal sebetulnya mereka tuh kritis gitu loh. Sudah mulai kritis dan nggak terima aja apa yang dibilang oleh orang tua. Kayaknya ngeyel sih, makanya sukanya nyebelin gitu kayaknya kan anak-anak remaja ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Ci, kalau untuk anaknya sendiri, saran untuk anak remaja sendiri, kira-kira gimana sih caranya supaya bisa nyambung sama orang tua atau supaya bisa lebih memahami sebenarnya maksudnya orang tuanya tuh kayak gini. Kira-kira ada saran nggak Ci kalau untuk anak remajanya sendiri? Ya, memang sekali lagi kita yang harus nguber mereka. Kita yang harus memang masuk ke dunianya mereka, lebih paham tentang mereka, termasuk juga kenal sama teman-teman mereka gitu ya. Supaya itu tadi lebih nyambung ngomongnya. Kalau mereka mungkin gini deh, dulu waktu remaja gitu ya, ada yang saya naksir, ada yang naksir saya deh, gitu ya. Naksir gue gitu, tapi gue nggak naksir dia gitu. Nah, waktu itu mama saya tuh tanya gitu, apa sih yang bikin kamu naksir sama dia? Keren aja, anak basket botak-botak gitu, ya. Kan dulu taunya begitu kan, yang bikin kita naksir gitu ya, ih keren gitu, anak basket lah gitu. Terus mama saya tuh yang waktu itu jelasin gitu. Ya sih, dia memang keren gitu ya, penampilannya keren. Tapi kayaknya dia kurang peduli sama kamu. Kenapa bisa bilang gitu? Nah, zaman saya remaja kan cuman ada telepon rumah ya, Ra. Jadi mama saya cerita, iya, kamu lagi tidur siang. Terus dia telepon, si anak basket ini telepon, gitu kan. Terus minta mami bangunin kamu karena dia pengen ngomong sama kamu. Itu kan artinya dia nggak peduli ya sama kamu. Harusnya dia ya udah biarin gitu loh. Kamu lagi tidur siang ya udah nanti aja gitu kan. Tidur siang juga kan buat kamu gitu kan. Oh iya ya. Nah dari situ sih sebetulnya saya mulai mikir gitu. Saya jadi lebih punya kriteria cowok yang baik, yang peduli. Bukan lagi cuman keren, tapi juga peduli sama saya. Nah, ini cara-cara kita sebagai orang tua bisa mengembangkan pola pikirnya si anak, cara berpikirnya si anak biar lebih matang, biar lebih penuh pertimbangan. Ini dia tanya lagi nih, kalau untuk jagain anak remaja pacaran gimana ya? Oh iya. Nah, gimana tuh Ci untuk jagainnya? Fit, kayaknya kita nggak bisa kalau bisa diborgol gitu ya di rumah aja. Mungkin pengennya begitu, tapi saya rasa sih ya itu tadi kita coba diskusi kenapa sih mereka pengen pacaran gitu ya. Mereka udah tahu belum konsekuensinya pacaran kayak apa. Terus mungkin boleh ditanya juga, kalau pacaran tuh kegiatannya ngapain? Kadang-kadang yang di pikiran mereka cuman kalau pacaran itu jadi punya status, ih dia boyfriend aku gitu kan. Tapi mungkin ya udah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi mungkin ada juga yang kalau saya pacaran saya tuh pergi bareng, pegangan tangan atau apa gitu kan. Nah coba ditanya kalau pacaran ngapain aja. Nah kalau untuk anak-anak yang baru beranjak remaja ini, saran saya memang kita mungkin bisa nganterin mereka, at least misalnya untuk ke mall-nya gitu. Ke mall-nya kita anterin mereka nanti mungkin masuk bioskop,
Kalau bisa masih sama gengnya gitu ya. Kalau berdua pun, ya kita kenalan dulu nih sama pacarnya mereka atau sama yang mereka taksir ini gitu. Jadi paling enggak dijagain dari situnya dulu gitu. Kita nemenin mereka, mungkin di mall setelah kita antar gitu, kita ketemu, kita kenalan, bisa jadi terus habis itu bisa gitu ya, kita ngapain, anak sama temennya ini ngapain gitu. Tapi at least itu yang bisa kita lakukan supaya teman si anak juga tahu bahwa kita nggak ngelepas aja loh anak kita gitu ya. Ini anak-anak gue anak berharga nih, nggak gue lepas dengan mudahnya gitu ya. Jadi ya itu kita yang mesti apa tuh ya, ngintil. Oke. Nah tapi kalau misalnya nih kalau misalnya ternyata dari anaknya sendiri kayak aduh ngapain sih mami ikut-ikut gitu, misalnya kalau dalam hal yang tadi pacaran itu kayak ngapain sih mami ikut-ikut gitu loh, walaupun cuma nganterin, apalagi anak-anak ini pasti udah bener-bener kayak aware banget nih dengan teman-temannya, kayak gue mau pergi sama pacar gue, mau pergi sama teman gue, pakai dianterin segala nih sama papi mami gitu. Nah itu anaknya sendiri gimana tuh Ci? Maksudnya dalam menghadapi hal-hal kayak gitu ya gitu loh. Pasti sih. Pasti diprotes deh. Ini udah protes nih dia. Udah dimulai ya. Pasti diprotes sih, tapi ya ya terima aja. Bisa gimana lagi ya? Negosiasi sih, sebenarnya negosiasi kalau sama mereka, jadi memang udah nggak bisa pakai tangan besi lagi gitu ya. Pokoknya harus begini-begini, kayaknya nggak bisa lagi. Negosiasi sambil kita jelasin juga secara rasional, secara logis gitu yang bisa diterima sama mereka. Ya oke, mami mau jagain kamu, at least sampai ke mall deh. Ya misalnya gitu kan, at least sampai ke mall, mami akan nganterin kamu. Mami ketemu dulu sama temen kamu gitu ya. Kalian masuk ke bioskop, baru deh mami juga ngapain. Tapi nanti pulangnya sama mami lagi gitu. Okay. Jadi negosiasi sama yang disesuaikan sama umur anaknya juga gitu ya. Ini mungkin yang kita lagi ceritain lebih banyak untuk anak-anak yang memang baru memasuki masa-masa puber ini. Benar-benar. Oke, ini seperti kamu ya. Oke, Vidya bilang thank you Rin, soalnya udah mulai ada yang deket-deket nih. Nah, udah ada yang mulai nulis ya Tante. Oke, nah ya nih mungkin itu tadi ya. Kalau sekarang saya juga ngerasa kita udah sebagai orang tua mesti usaha banget untuk masuk ke dunia anak-anak ya Ra. Kalau dulu kan anak-anak nggak punya handphone sendiri kan, jadi iya. yang mau hubungin mereka mesti telepon ke telepon rumah. Jadi kan kita tahu nih, oh yang biasa deket sama dia siapa, yang biasa main sama dia siapa gitu. Tapi kalau sekarang kan udah mungkin punya gadget sendiri, punya handphone sendiri, teman-temannya aksesnya langsung ke dia gitu kan, langsung ke anak-anak, nggak harus melalui kita gitu. Nah ini yang mungkin perlu usaha yang lebih berat di saat ini untuk orang tua masuk ke dunia anaknya, kenal teman-teman anaknya gitu. Jadi memang kita harus kepo maksimal. Ya, kalau kemal. Tapi aku belum HP sendiri. Iya. Kalau buat dia, saya belum kasih handphone sendiri. Kasian ya. Nggak apa-apa Jia, masih belum butuh kan, nanti-nanti aja. Butuh Tante. Butuh buat apa? Buat misalnya nih, kan teman-teman itu suka pada zoom-zooman. Jadi aku nggak bisa tahu Tante zoom-zoomnya. Aku terus ketinggalan, kesian ya. Ya, ini saatnya masih berbagi gadget kita. Jadi kalau sekarang memang Jia belum dikasih handphone sendiri, ya memang masih pakai gadget saya gitu ya. Diintipin terus Tante. Nah, itu juga salah satu yang akan saya bikin perjanjian dulu nih sebelum nanti saya kasih gadget ke dia gitu. Sebetulnya selama anak masih remaja, baiknya sosial media ataupun gadgetnya dia itu dalam pantauan orang tua.
Oke. Karena ini kan sekarang banyak predator, Yes. banyak cyberbullying gitu ya. Itu tuh kadang-kadang anak masih belum bisa mikir terlalu jauh seperti itu. Jadi kalau punya akun IG atau apa, saya sih sudah rencana mau kasih dia bikin akun IG, tapi masih under kontrol saya, masih saya link ke handphone Ke saya handphone gitu. Ya, supaya terpantau aktivitasnya gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau untuk kayak anak-anak seusia Jia nih gitu, kalau menurut Cherry sendiri kira-kira usia berapa sih mereka pantas atau boleh nih untuk bisa punya kayak gadget sendiri gitu? Karena otomatis ya itu tadi gitu loh, kalau misalkan ternyata gadgetnya ini nggak nge-link ke gadget orang tua, otomatis kan berarti orang tua sama sekali udah lose control ya, lepas kontrolnya itu gitu loh. Umur berapanya mungkin kalau sekarang karena kebutuhan buat sekolah apalagi gitu ya, itu jadinya mungkin lebih awal kita harus kasih ke mereka, mungkin SMP karena sudah harus dikasih, karena biasanya tugas-tugas di anak SMP itu udah mesti cari Google lah, udah mesti banyak atur kerjasama kelompok gitu kan. Nah mungkin di SMP, tapi ya itu tadi, sebelum kita ngasih yang penting adalah kita jelasin ke mereka nih, kita jelasin ke mereka bahwa kamu di sosial media dengan kamu pegang handphone gitu ya, itu sebetulnya kan dunia di tangan mereka. Orang dari mana pun bisa punya akses ke mereka gitu ya. Jadi kalau kita mau kasih gadget, kita mesti kasih edukasinya dulu. Kasih edukasinya dulu, dan itu tetapkan bahwa sampai kamu selesai usia remaja, sampai kamu 18 tahun, mami harus punya akses untuk masuk ke kamar kamu, misalnya gitu. Untuk masuk atau ngelihat gadget kamu. Nah, ini yang kadang-kadang lupa dilakukan oleh orang tua gitu ya. Memang kita harus menghargai mereka sudah mau mulai mandiri, sudah pengen punya privacy. Nah, tapi di masa remaja ini tetap orang tua punya tugas memantau dan mendampingi itu tadi. Jadi anak pun harus tahu dan harus belajar menerima ya, kalau orang tuanya juga masih mantau dia gitu. Diary ya, kalau diary you can keep it ya, you can keep your secret in your diary lah. Privacy ya di diary. Gak apa-apa deh privacy di diary. Itu cuma sama diary-nya gak apa-apa. Diary yang ini kan yang nulis kan. Tapi kalau misalnya kayak sosmed kayak gitu-gitu kan kita serem ya. Iya. Bener-bener. Oke. Nah, Cerin, kira-kira nih untuk menutup ini, kira-kira ada yang masih mau disampaikan lagi kah? Atau mungkin ada 1 atau 2 patah kata terakhir terkait dengan nguber puber ini? Orang tua, memang kita yang punya tugas nguber anak-anak kita yang lagi puber ini. Dalam arti harus lebih banyak di kita yang berusaha mendekati mereka, tapi juga membuka untuk mereka punya pendapat, untuk mereka punya pilihan. Kalau sampai pun mereka melakukan kesalahan gitu ya, memilih sesuatu yang salah, biarkan mereka menanggung resikonya itu, tapi kita dampingi gitu. Jadi kita dampingi dan kita selalu mendepankan diskusi, negosiasi sama mereka supaya mereka pun cara berpikirnya juga bisa berkembang. Mungkin itu aja, Ra. Oke, thank you Ci Erin kalau begitu. Oke. Nanti kita Kamis ada lagi ya serial teenager ini ya. Kita hari Kamis masih ada lagi serial teenager ini. Kamis sampai dengan kalau nggak salah Selasa minggu depan juga masih teen series ini. Oke, nanti Kamis ada judulnya itu tentang remaja juga. Remaja anti baper. Yes, betul. Ya. Remaja anti baper. Oke, kalau gitu. Buat anak-anak SMP SMA kan ya? Oh iya, hampir lupa. Kita punya program untuk anak-anak SMP SMA online summer camp. Judulnya itu Paint My Life. Oke. Nah, ini kalau buat orang tua yang mungkin bingung cari-cari kegiatan buat anak remajanya ya, gadgetan terus atau gamean terus, boleh banget ikutan. Join di acara kita.
lengkapnya ada di profil Groom kita ya. Ada di profile Groom kita, ada juga di post kita, bisa nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk tanya-tanya. Oke, kalau gitu. Baik. Thank you, Ci Erin. Bye-bye. Bye, Ci Erin. Bye, Jia. Semangat. Terima Thank kasih you, Jia. semuanya.